Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi-pagi ngopi lagi. Oke, ini pagi ini kita akan mendiskusikan, bukan mendiskusikan, kita ingin mendengarkan klarifikasi, karena sempat kita mengetahui bahwa pindah domisili sekarang tidak perlu pakai pengantar RT RW dan seterusnya. Sementara di sisi yang lain, di dalam lembaga kemasyarakatan desa, 6 diantaranya, 2 itu adalah RT dan RW. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ada RT, ada RW, ada PKK, ada Karang Taruna, ada LMD, lembaga apa? Ada 6 lah. Nah, ada 2 ini yang dulu kalau kita mau pindah mesti ke Pak RT, mesti ke Pak RW, baru kemudian urus ke administrasi kependudukan. Tapi ternyata besarkan ini pindah domisili tanpa harus pengantar RT RW. Prof, apa kabar ini Prof ceritanya? Kok pindah nggak perlu pakai RT RW, nanti ada orang-orang yang datang tidak terdeteksi, RT-nya nggak tahu, ternyata teroris dan seterusnya. Silakan Prof. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Koco beserta tim TV Desa serta seluruh kerabat desa. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya, juga rekan-rekan Dukcapil di seluruh Indonesia, para pemirsa TV Desa yang setia ngopi pagi bersama kita semua pada pagi hari ini. Memang yang disampaikan Mas Suryo Koco tadi adalah beberapa isu yang selalu muncul di awal-awal tahun 2018, ketika kita menginisiasi, ketika pemerintah merubah peran RT RW, kemudian menyederhanakan prosedur-prosedur di dalam administrasi kependudukan kita. Semangatnya adalah untuk mengembalikan fungsi RT RW seperti fungsi yang semula. Nah, apa fungsi semula RT RW itu? RT RW itu fungsinya fungsi sosial. Tidak boleh diberikan beban administrasi pemerintahan yang bersifat terus-menerus, kemudian bersifat menentukan hak-hak seseorang terhadap hak-hak sipil warga negara. Karena perpindahan penduduk itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga dijamin di dalam Undang-Undang Perkembangan Kependudukan. Nah, secara konstitusional, setiap WNI bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal di daerah manapun, Mas. Itu Undang-Undang Dasar kita mengatur seperti itu. Nah, itu diikuti dalam Undang-Undang Perkembangan Kependudukan. Intinya sama. Siapapun dari kita, setiap WNI boleh bertempat tinggal sekarang di desa A, besok pindah ke desa C, 10 hari lagi pindah ke desa B, itu boleh. Karena memang perpindahan penduduk, bertempat tinggal yang layak, menempati satu wilayah yang memang peruntukannya untuk tinggal, itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, kasus-kasus yang kami hadapi, ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul dan perlu diantisipasi dengan berbagai perangkat administrasi pemerintahan. Misalnya, ada yang sedang tidak cocok dengan RT RW, mau pindah dipersulit, tidak diterbitkan dokumen untuk perpindahan penduduknya. Ada penduduk yang alamatnya di situ, tetapi dia tidak bertempat tinggal di situ karena tugasnya sedang berada di daerah lain. Ternyata Pak RT-nya mengatakan, oh, Anda sudah lama nggak di sini, sudah nggak lapor saya, nggak saya terbitkan. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi dalam hubungan sosial. Kemudian kita melakukan berbagai kajian. Fungsi RT RW harus kita kembalikan kepada fungsi sosialnya. Ini kan komunitas. Komunitas ya yang bersifat paguyuban,
yang harus dibina oleh Pak RT, Pak RW, tanpa ada beban-beban di bidang administrasi kependudukan. Nah, secara sosial, penduduk yang datang wajib berkenalan dengan Pak RT, dengan Pak RW. Kalau mau pindah, wajib pamitan. Nah, itu dalam hubungan struktur sosial, bukan dalam kerangka hubungan tata kelola pemerintahan. Jadi, aturan baru Perpres 96 tahun 2018 itu untuk meringankan tugas RT RW. Nah, bagaimana kalau ada terorisme? Terorisme itu bagian dari kita semua untuk melakukan pencegahan. Apakah kemudian kalau terorisme sudah melapor ke Pak RT, Pak RW, kemudian dia tidak menjadi terorisme? Tidak ada jaminan. Maka di sini adalah tugas dari aparat penegak hukum dibantu oleh seluruh warga. Jangan juga dibebankan kepada RT, RW. Nah, yang kita perbaiki adalah sistem administrasinya. Jadi kalau ada orang berpindah, itu dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota memberikan laporan rutin kepada desa dan kelurahan. Nah, ini yang perlu kita cek semua. Jangan-jangan Dinas Dukcapil tidak memberikan laporan rutin. Karena sistem yang kita bangun adalah stelsel aktif. Oh, ada keharusan atau ada kewajiban untuk teman-teman dari Dukcapil menyampaikan ke desa kelurahan. Iya, aturannya seperti itu. Kita membuat sistem aturan, kebijakan yang memberikan peran kepada seluruh penyelenggara pemerintahan bersikap proaktif. Nah, ini ada rutin laporan tiap minggu boleh, tiap bulan boleh. Nah, yang penting rutin sehingga di dalam buku di desa itu, ya, buku yang berisi tentang orang yang berpindah, orang yang masuk, itu tercatat dengan baik. Kemudian di forum RT RW nanti kepala desa, lurah memberikan penjelasan, memberikan laporan kepada RT RW itu. Di tempatmu ini loh penduduk yang datang yang baru, ini loh yang berpindah. Nah, tolong secara sosial dilakukan komunikasinya. Ini kita memberikan kemudahan-kemudahan dalam banyak hal agar administrasi kependudukan kita tidak membebani perangkat-perangkat sosial yang ada di lapisan terbawah. Juga, ini salah satu kajian kita, Mas Suryo Koco. Ya. Ternyata penduduk di Indonesia itu malas mengurus perpindahan kependudukan karena salah satunya prosedurnya berbelit-belit. Ada dari pengantar RT, RW, kelurahan desa, kecamatan. Nah, baru mereka pindah. Padahal seringkali dia hanya pindah. Ini kan pindah ada beberapa kategori. Ya. Pindah jalan saja. Itu dulu perlu pengantar-pengantar. Jadi dalam satu wilayah perumahan dari jalan A pindah ke jalan B di sebelah depan. Itu perlu pengantar yang panjang. Nah, sekarang tidak diperlukan pengantar lagi karena database kependudukannya itu sudah ada. Jadi penduduk kita 268 juta, itu lengkap database-nya. Cukup yang berpindah membawa kartu keluarga ke Dinas Dukcapil. Jadi kalau pindah dalam satu kabupaten, langsung Dinas Dukcapil tidak perlu menerbitkan yang dulu disebut dengan SKP, Surat Keterangan Pindah. Jadi di kita bagi dua, pindah itu. Bagian besarnya, pindah dalam satu kabupaten kota dan pindah keluar kabupaten kota. Nah, kalau pindah dalam satu kabupaten, maka Kepala Dinas Dukcapil langsung menerbitkan KK baru, KTPL baru, bagi yang berpindah. KK-nya bagi yang lama, yang masih bertempat tinggal di rumah itu, diterbitkan KK yang baru. Jadi kalau ada yang berpindah dan masih ada yang ditinggal, langsung diterbitkan 2 kartu keluarga. Inilah layanan kependudukan kita sudah bisa secara otomatis seperti itu. Nah, ini yang perlu juga saya mengingatkan rekan-rekan saya kepala dinas kependudukan, terutama kepala dinas yang baru-baru. Karena kepala dinas yang baru jangan-jangan masih berpikir satu-satu. Orang minta KK, minta surat pindah, diterbitkan surat pindah. Yang masih tinggal di tempat tidak diterbitkan kartu keluarga. Tidak begitu. Sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 19 tahun 2018. Kita mendorong Dukcapil itu proaktif dan meningkatkan kualitas layanan dengan yang namanya layanan terintegrasi. Nah, ini perlu kepada masyarakat, mintalah layanan terintegrasi itu. Contohnya begini, kalau datang ke Dinas Dukcapil di Kota Semarang, mau pindah dalam kecamatan yang sama di Kota Semarang, itu ngurus surat pindah, langsung bisa KTP dan kartu keluarga, untuk anak-anak diterbitkan kartu identitas anak. Satu paket. Bagi keluarga yang masih bertempat tinggal di rumah itu, diterbitkan kartu keluarganya yang baru. Itu satu paket, Mas. Sama kalau kita mengurus akte kematian. Misalnya bapak dan ibu, ibunya meninggal, bapaknya masih hidup, maka KTP-nya di ibu diterbitkan akte kematian. Si bapak diterbitkan KTPL dengan status cerai mati. Diterbitkan kartu keluarga yang baru. Jadi memohon akte kematian, tetapi dapat juga KTP elektronik status cerai mati dan kartu keluarga yang baru. Inilah yang disebut dengan layanan terintegrasi. Jadi perubahan pelayanan administrasi kependudukan kita dilakukan secara sistematik dan menyeluruh. Semangatnya adalah agar layanan kependudukan menjadi mudah, tidak berbelit-belit, tidak banyak prosedur, dan yang pasti kita menghindarkan pungli dan calo. Karena semakin berbelit-belit orang malas mengurus, pasti minta tolong calo. Agar cepat, pasti nanti bayar. Kalau sudah bayar, dicepatkan. Nah, ini nggak bagus-bagus pelayanan di negeri kita, maka kita potong prosedur-prosedur. Pak Jokowi itu memerintahkan, sudahlah, ayo layanan kita dipercepat. Prosedur-prosedur yang tidak perlu dihapus. Nah, maka kalau kita melihat pengantar RT RW itu dulu semangatnya lahir itu di Undang-Undang 23 tahun 2006. Diikuti dengan PP dan Perpres. Karena pada waktu itu database kependudukan kita belum terwujud dengan baik. Maka kita minta tolong kepada RT dan RW. Nah, setelah terjadi perbaikan-perbaikan menyeluruh dan database kita lebih rapi, maka sekarang tidak perlu lagi pengantar itu. Karena apa? Ketik namanya, datanya keluar. Ketik NIK-nya, datanya sudah keluar. Tetapi saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu semuanya, kerabat desa, mulai menghafal NIK-nya. Karena kunci di dalam sistem administrasi kependudukan kita berbasis NIK, bukan berbasis nama. Nah, itu pandangan awal dari saya, Mas Suryo Koco. Terima kasih. Oke, menarik. Sebenarnya ada hal yang kemudian yang berkembang di masyarakat mungkin ketika tidak ada pengantar RT RW atau tidak ada wajib lapor dan seterusnya, lebih karena memang secara aturan memang ini memang berdasarkan undang-undang ada perpindahan penduduk itu sebagai hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi sisi yang lain, kalau tadi Prof. Zudan tadi sampaikan kan, ini kita pantas, tetapi kemudian ada dari Dukcapil yang kemudian memberikan informasi di lingkungan kamu atau di desa ini ada orang mengurus surat pindah namanya ini dan seterusnya, kemudian menempati di jalan ini dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, Bro, apakah memang itu secara sekarang juga sudah berjalan, Mbak, teman-teman Dukcapil memberikan progres ke desa atau ke kelurahan, dan kemudian saya juga nggak yakin kalau informasi dari desa itu kemudian akan tersampaikan ke RT-RT-nya umpamanya seperti itu. Prof. Zudan melihat ini mestinya bagaimana, Pak? Ya. Setelah saya mengecek 1 tahun lebih implementasi peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 yang menghapus pengantar RT RW itu. Ya. Belum semua Dinas Dukcapil secara rutin. Kita harus mengakui ini kan kebiasaan baru yang harus dibangun dan dilembagakan, Mas. Ya. Belum semua. Kemudian dari desa dan kelurahan juga belum semua berkoordinasi menyampaikan data itu kepada Dinas Dukcapil. Dari Dinas Dukcapil ke kelurahan, dari kelurahan ke RT dan RW. Nah, ini belum berjalan mulus sebagaimana kebijakannya. Maka kebijakan baru ini kita sosialisasikan terus-menerus,
kita ingatkan Dukcapil terus-menerus, nanti Dukcapil mengingatkan kepada desa dan kelurahan. Karena memang kita membangun tradisi baru itu tidak mudah. Nah, terus saya ingat Mas Suryo Koco tadi menyampaikan wajib lapor. Kalau wajib lapor gimana? Nah, ini kan sudah ada aturan di masing-masing daerah yang diatur dengan peraturan daerah masing-masing. Ada 1 kali 24 jam wajib lapor. Nah, ini harus diikuti. Nah, wajib lapor itu dalam kerangka membangun hubungan sosial, membangun chemistry antar warga, agar terjadi hubungan yang akrab dan saling kenal. Maksud dari wajib lapor itu sesungguhnya lebih kepada bagaimana dibangun hubungan sosial dalam satu wilayah itu, agar saling kenal. Karena pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah saling mengenal, hubungannya membaik, terjadi empati, mudah di dalam melakukan konsolidasi, dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan di wilayah RT itu. Nah, yang perlu juga saya garis bawahi dari yang disampaikan Mas Suryo Koco tadi, kita perlu peran bersama dari masyarakat untuk memasuki era baru administrasi kependudukan. Apa era baru itu? Yaitu era bahwa kita sudah berani mengurangi persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang tidak perlu. Harus dibangun kepercayaan kepada masyarakat dan harus dibangun kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan. Tahun lalu, Mas Suryo Koco, saya dan teman-teman dari Dukcapil mendapat kesempatan belajar ke Estonia, sebuah negara yang dulu menjadi bagian dari Uni Soviet. Negaranya kecil, penduduknya hanya 1,3 juta jiwa, tetapi itu sebuah negara. Administrasi kependudukannya sangat maju. Ternyata administrasi kependudukan yang sangat maju itu dibangun berlandaskan asas kepercayaan antara negara dengan masyarakat dan masyarakat dengan negara. Jadi di sana mengurus semua dokumen itu tidak perlu pengantar-pengantar apapun. Masyarakatnya percaya, negaranya juga percaya. Saya bertanya begini kepada petugas pencatatan sipil di Estonia, Bapak nggak ragu kalau orang ini membohongi Bapak? Kemudian saya tanya lagi, pertanyaan yang kedua, Bapak yakin KTP orang ini asli di sini? Dia buka datanya. Betul, Pak. Apa di sini tidak ada orang membuat KTP lebih dari satu? Mereka tertawa. Di Estonia tidak perlu orang memiliki KTP banyak-banyak, satu cukup. Yang kedua, kalau dia melakukan pemalsuan dokumen, maka di dalam dokumen kependudukannya tercatat pernah melakukan pemalsuan ini, pernah melakukan penipuan ini, dan seluruh database-nya terintegrasi. Sehingga kalau dia mengurus di daerah mana, sudah akan bisa diketahui orang ini pernah memalsukan dokumen. Orang ini pernah memalsukan persyaratan mengurus sesuatu. Nah, sehingga di sana terbangun satu pola saling percaya, sehingga tidak ada penggunaan syarat-syarat yang banyak. Bahkan semua pelayanan tidak perlu pengantar dari dari RT, RW seperti di kita. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Tentu saja ini membutuhkan waktu dan perlu tradisi serta keluar dari zona nyaman seperti sekarang ini. Hasil dari kajian kita menunjukkan ternyata masyarakat merespon dan menyambut baik penghilangan prosedur-prosedur ini. Jadi pemangkasan prosedur itu disambut baik oleh masyarakat. Ini yang perlu kita semua membangun persepsi yang sama bahwa ternyata yang selama ini dianggap baik, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, serta terwujudnya big data kependudukan kita, tidak lagi diperlukan pengantar RT dan RW. Dan RT RW kita kembalikan ke dalam fungsi sosialnya. Layanan administrasi kependudukan dikerjakan oleh penyelenggara pemerintahan yang ada di Dinas Dukcapil, kemudian turun di kecamatan, turun di kelurahan dan kecamatan. Kelurahan dan desa.
Seperti itu Mas Surya Koco konstruksinya. Jadi Prof, ini yang terima kasih mungkin, banyak TV Desa mendorong ini sehingga kerabat desa semua bisa memahami ini. oke, yang mungkin perlu diberikan gambaran nih, Prof. Artinya ketika tidak ada pengantar RT RW, mama nih saya warga di satu desa tertentu, kemudian saya pindah nih ke desa lain, beda kabupaten atau beda provinsi dan seterusnya. Itu apa secara prosedurnya seperti apa? Kemudian kita cukup datang di kabupaten, akan teregistrasi nanti di sana, dan kemudian kalau nggak salah ingat waktu itu saya pindah pertama di Jakarta itu, pada saat saya mengajukan permohonan untuk saya pindah, itu kemudian ada dari pihak saya yang di Semarang itu juga meminta data bahwa pindahnya kemana dan seterusnya. Ya memang waktu itu masih dengan prosedur pengantar dan seterusnya. Artinya yang di sini pun saya juga harus berkomunikasi untuk kemudian nanti akan dibawa surat ke sini dan seterusnya. Untuk yang sekarang ini bagaimana, Bro? Karena kan bisa saja nih saya mengajukan, mungkin nggak saya mengajukan surat pindah kemana, tapi ternyata saya juga nggak menempati tempat di situ, saya ada di tempat lain, melakukan sesuatu dan seterusnya, yang mungkin itu tidak baik untuk lingkungan, tetapi teregistrasi sebagai warga di RT ini, RW ini, dan seterusnya. Kira-kira kayak apa, Bro? Ya, maaf tadi ada beberapa bagian yang terputus, Mas Surya Koco, tapi saya coba mengambil intinya. Kalau kita berbicara bagaimana penduduk mengurus surat pindah, nah ini saya ingin sampaikan kepada seluruh kerabat desa semuanya, serta pemirsa TV Desa. Kalau kita atau anak kita mau pindah penduduk, maka yang perlu pertama kali dibawa dan harus datang kemana? Satu yang harus dibawa adalah kartu keluarga. Bawalah kartu keluarga itu ke tempat layanan Dukcapil. Layanan Dukcapil sekarang banyak. Sudah ada yang di kelurahan untuk di wilayah DKI, ada yang berada di mal-mal pelayanan publik, ada yang masih di kecamatan, dan ada beberapa daerah yang karena jangkauan administrasinya dekat, semuanya disatukan di satu titik di Dinas Dukcapil. Kan ada, Mas Surya Koco, di Indonesia itu kota yang kecamatannya hanya 2 atau 3 saja. Ya. Yang kecil-kecil gitu. Jadi layanannya disatukan di tingkat Dinas Dukcapil. Jadi dokumen yang dibawa hanya kartu keluarga. Nah, kalau penduduk ini berpindah dalam satu wilayah administrasi kabupaten kota, maka Dinas Dukcapil tidak perlu menerbitkan dokumen yang dulu dikenal namanya SKP WNI. Surat keterangan pindah WNI. Tidak perlu diterbitkan itu. Nanti Dinas Dukcapil cukup menerbitkan KTPL dengan alamat baru, kartu keluarga dengan alamat baru. Dan keluarga yang ditinggal di rumah yang lama diterbitkan kartu keluarga yang baru. Ini prosedur pindah dalam satu kabupaten. Bagaimana kalau keluar kabupaten dalam satu provinsi? Nah, disinilah penduduk sama, datang ke Dinas Dukcapil atau kelurahan, atau datang di kecamatan, atau di mal pelayanan publik, menyampaikan saya mau pindah penduduk. Nah, penduduk itu nanti mengisi formulir. Ditanya, Anda akan pindah kemana? Sama yang tadi juga begitu, mengisi formulir pindah kemana? Menyebut alamat. Nanti akan ditanya di situ, Mas, ini rumah sendiri atau numpang? Oke. Dia mengatakan rumah sendiri. Oke, alas. Bagaimana kalau bohong? Nah, kan Dukcapil itu tidak bisa memverifikasi secara material. Kalau orang itu bohong, yang tanggung jawab si orangnya yang mengisi dokumen tadi. Berarti dia memalsukan dokumen. Kalau memalsukan dokumen, memalsukan keterangan, ada sanksi pidananya. Kemudian ada sanksi administrasinya. Sanksi administrasinya bisa dibatalkan kartu keluarganya. Bisa dibatalkan KTP elektroniknya. Karena memberikan keterangan palsu yang berawal dari dibatalkannya surat pindahnya. Jadi kalau orang memberikan keterangan palsu bisa dibatalkan surat pindahnya, akhirnya dibatalkan kartu keluarganya, dan akhirnya dibatalkan KTP elektroniknya. Kalau yang dicari Ayu Ting Ting itu alamat palsu. Ya, alamat palsu. Nah, terus ini Mas, yang menarik adalah kalau dia
alamat yang ingin ditempati numpang. Kan banyak yang sewa rumah, anak kos, itu banyak yang berpindah rumah, menempati rumah induk semangnya. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Tetapi harus ada surat pernyataan izin dari pemilik rumah bahwa rumahnya digunakan sebagai alamat domisili. Karena banyak yang tidak mengizinkan. Alamatnya menggunakan rumah induk semang, rumah kos. Karena apa? Kalau nanti orang ini pinjem apa itu Mas, seperti yang sekarang fintech, kredit tertentu, nanti orangnya sudah pindah, tagihannya datang kepada pemilik rumah. Nah, akhirnya kita membuat kebijakan setiap yang menumpang pada alamat orang lain dan itu bukan rumahnya sendiri, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui atau diberikan izin oleh pemilik rumahnya. Nah, ini prosedur yang harus dipenuhi. Karena ada warga masyarakat yang keberatan, terserah saya dong, saya mau numpang atau alamat rumah saya sendiri, terserah saya. Tidak begitu. Sistem kalau saya potong. Kalau tadi Mama nih, oke, kalau numpang harus ada keterangan dari si pemilik rumah. Ya. Kalau rumah sendiri berarti rumah sendiri atau kontrak tidak kemudian menunjukkan bukti kepemilikan atau bukti kontrak. Kalau rumahnya kontrakan harus ada izin dari si pemilik rumah yang dikontrak itu, Mas. Kalau punya sendiri berarti dia menunjukkan punya sendiri, dia tinggal centang saja di dalam dokumen itu, dalam formulir pengajuannya ditulis rumah sendiri. Itulah kita percaya. Tanpa ada dokumen pendukung bahwa itu memang rumah sendiri. Iya, tidak perlu Mas, karena banyak di Indonesia itu tanah-tanah milik sendiri belum ada sertifikat tanahnya. Hanya dasar pajak bumi dan bangunan, hanya ada dasar surat kepemilikan dari kitir zaman dulu ya. Masih ingat kan? Ya. Ada seperti kitir, ya, ada letter C, masih yang seperti itu. Maka kita tidak membebani warga dengan sistem dokumentasi yang rumit. Itulah yang saya ambil salah satu model bahwa negara percaya dengan rakyatnya. Maka verifikasi kita di Dukcapil adalah verifikasi formil. Jadi setiap kali formulirnya sudah diisi, maka kita bisa memproses. Untuk itu, di sini diperlukan kejujuran warga masyarakat. Karena ada implikasinya. Kalau warga masyarakat tidak jujur, dokumennya dibatalkan. Sehingga rugi sendiri. Jadi penyelenggara pemerintahan harus jujur, percaya dengan masyarakatnya. Masyarakat juga harus jujur, percaya dengan penyelenggara pemerintahannya. Jadi kita sekarang mulai membangun tradisi yang baru. Ada transparansi, ada akuntabilitas, dan ada kejujuran di dalam proses tata kelola pemerintahan. Ini kunci dalam tata kelola pemerintahan menurut saya salah satunya adalah kejujuran dari semua pihak dalam bertransaksi dalam proses administrasi kependudukan. Prof, ada yang saya lihat bahwa ketika kemudian tadi Prof sampaikan tentang bagaimana dinas umpamanya di kabupaten menyampaikan ke desa atau ke kelurahan dan seterusnya. Sementara yang saya dengar juga sistem sistem administrasi desa, sistem informasi desa dan seterusnya itu kan juga bagian yang terintegrasi nih dengan kabupaten. Apakah tidak mungkin ketika kemudian proses administrasi kependudukan, informasi yang ada perpindahan orang dari desa mana ke desa mana atau mungkin pindah alamat dan seterusnya itu kemudian masuk notifikasi dalam sistem administrasi di desa yang sekarang juga sudah mulai dikembangkan dan amanat undang-undang desa kalau tidak salah itu bagian yang menjadi kewajiban untuk dikembangkan sistem informasi desa. Kira-kira gimana, Bro? Mas Suryo Koco, itu betul sekali. Di desa itu kan ada profil desa. Ya. Ada sistem informasi desa. Ya. Saya itu memiliki cita-cita. Ini imajinasi, harapan, cita-cita. Di desa kan sekarang dananya besar, Mas. Ya. Saya itu pengen betul ada integrasi data penduduk itu dari Dukcapil langsung ke desa. Sehingga kan sangat mungkin, Prof. Itu kan urusannya kan urusan tinggal dapur belakang aja ketemu. Iya.
di Mas Suryo Koco kan kemarin sudah menyampaikan dengan apa internet apa istilahnya kemarin itu ya? Ya, Ada untuk internet desa. internet desa, desa Internet WiFi desa. kita punya. Ya, itu bisa langsung mengalir jaringan ke desa, di desa pasang perangkat saja. Sehingga ketika ada perpindahan penduduk, dari Dukcapil itu datanya otomatis kan perpindahannya. Ya, Tinggal dan diketik kemudian kode desa. Setiap desa kan ada kodenya itu Mas Suryo Koco ya. ya. Jadi desa itu tinggal ketik kode desanya berapa, semua daftar penduduknya masuk di situ. Dan akan ketahuan tanggal berapa ada informasi pindah ke desa dia, Betul. namanya siapa, sehingga dari pihak desa pun kemudian bisa melakukan informasi ke lingkungan, ke RT, RW. Ini loh ada informasi pindah, coba kamu cek bener udah ada pindahan atau belum, dan seterusnya kan gitu, Pak. Iya, jadi kita itu mendorong, sekarang kan layanan kita sudah digital. Ya. Sudah berupa big data. Dan sudah terkodifikasi sampai dengan kode-kode desanya. Ya, Kode-kode kelurahan. Ini kan sudah tinggal satu langkah lagi disambung jaringannya, disediakan perangkatnya di desa. Di desa kan sudah banyak yang pinter komputer itu Mas sekarang. Iya, betul. Ya kalau ada yang belum kan tinggal kita latih nanti. Kalau 84.000 kelurahan dan desa, separuh saja sudah menggunakan ini, Indonesia akan cepat maju betul Mas. Iya, karena artinya yang seperti tadi Prof sampaikan, bahwa kemudian warga percaya pada negara, negara percaya kepada warga, sebenarnya adalah ketika kemudian ada sistem pencatatan yang memang sangat rapi, sehingga orang jadi berpikir untuk kemudian tidak berani berbohong karena akan ketahuan, tidak berani menduplikat data karena mungkin juga akan terekam. Apalagi kemudian secara proses perjalanan terkoneksi dengan data di kepolisian, umpamanya siapa yang sudah pernah melakukan pelanggaran apa, itu akan terekod dalam perjalanan dari nomor induk kependudukan kita yang sudah kita dapat mulai dari lahir, kan itu Pak. Ya, nah inilah satu cita-cita kita, satu impian kita Mas, nanti kalau dari Dukcapil data sudah bisa dialirkan misalnya ke Polsek. Ya. Wah ini nikmat betul bernegara kita. Ya, dan ini tidak mahal, karena datanya sudah tersedia di Direktorat Jenderal Dukcapil. Polsek kan nanti data berbasis kode kecamatan. Kan secara sistem Indonesia itu kan dibagi ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa. Ini seperti kalau kita menyusun daftar pemilih itu Mas. Daftar pemilih kan kita bagi sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Sampai mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa itu dipilah-pilah sudah sangat mudah. Tidak serumit zaman dulu ketika ada pemekaran wilayah, itu penduduknya belum terdata dengan rapi, maka penduduknya satu kabupaten dulu 100.000, ketika dibelah, dimekarkan jadi 2, penduduk kabupaten lama 100.000, penduduk kabupaten baru 100.000, jadi penduduknya jadi 200.000. Nah kalau sekarang cukup kode desanya dipasang, penduduk itu sudah akan terklaster, dia akan pindah ke desa mana, tinggal dirubah saja kode di dalam database itu, maka penduduk otomatis sudah berpindah. Dan ini mudah sekali dilacak. Jadi harapan kita Mas, dengan diskusi kita, ngopi bareng kita pagi hari ini, kerabat desa yang mendengarkan acara ini bisa terinspirasi dan termotivasi. Nah saya sebagai dirjen nanti akan mendorong integrasi data sampai di tingkat desa. Nah, desa-desa yang sudah siap boleh mendaftarkan diri. Nanti diasistensi oleh Dinas Dukcapil kabupaten kota masing-masing. Nah, kalau kelurahan saya kira jauh lebih siap. Tetapi jangan salah juga, sekarang banyak desa-desa yang sudah maju. Oh iya, sekarang pelayanan desa saja sudah beberapa udah nggak perlu datang ke kantor desa, Prof. Cukup pencet-pencet nanti datang ke kantor desa tinggal ngambil suratnya. Gitu. Betul. Nah, ini perlu menjadi contoh bagi kita bahwa perkembangan di desa itu bisa sangat advance, sangat maju. Contoh di Ponggok maju sekali. Saya datang di desa wisata di Kuningan di Jawa Barat, maju banget. Nah ini perlu kita dorong. Nah, digitalisasi layanan Adminduk bisa menjadi basis bagaimana kita membangun
pertumbuhan baru di tingkat desa. Sehingga di desa itu tahu nanti yang jadi petani siapa saja, yang jadi guru siapa saja, yang jadi bidan siapa saja, kemudian agama Islam, Kristen, Katolik siapa saja, sampai ke golongan darahnya bisa tahu, Mas. Sehingga ketika ada kebutuhan-kebutuhan, jadi warga kita ada nih ke sana. Oke. Jadi Oke, Prof, mungkin kita perlu ngopi dulu karena ini sudah di tengah perjalanan dan ada beberapa dari channel YouTube di Dukcapil Kemendagri ada beberapa pertanyaan di chatting kita juga ada beberapa pertanyaan sambil kita lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting dan di chatting Zoom dan juga di chatting YouTube Dukcapil Kemendagri. Kita akan jeda sesaat dan jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kali di Ngopi Pagi. Prof ini antusiasnya luar biasa ini, Prof. Jadi ada, saya nggak tahu ini dari daerah mana, tetapi disampaikan bahwa kenapa penambahan anggota keluarga dan penambahan kakak harus melalui kelurahan dan kecamatan, ngurus di Dukcapil ditolak. Ini kalau tadi yang disampaikan Prof. Zudan, mestinya di Dukcapil ya itu sudah bisa dilayani. Kemudian izin bertanya, apakah NIK di KTP atau KK tidak sama dengan di akte kelahiran, dan apakah ada sistem akta lahir online dan akta lahir belum online? Ini dari Bintang. Kemudian ada juga gimana kalau istri yang mau pindah tanpa izin suami atau tanpa sepengetahuan suami. Waduh, kalau ini masalah di dalam rumah ini. Sementara di status suami, istri tidak tercatat atau apakah bisa diterbitkan SKP WNI. Mungkin ada bagian-bagian itu, Prof. Sementara masih ada juga sih yang lain, nanti kita bacakan lagi. Baik, yang pertama tadi, mungkin tadi Mas Suryo Koco agak terlalu cepat, sehingga belum sempat saya catat. Ya, Yang jadi pertama tadi, kenapa penambahan anggota keluarga ditolak di Dukcapil? baik, Bapak dan Ibu, kerabat desa semuanya yang berbahagia, para pemirsa TV Desa. Kalau kita berbicara penambahan anggota di kartu keluarga. Penambahan ini harus kita amati. Pertama, penambahan anggota baru dengan membuat NIK baru. Artinya bayi baru lahir atau orang yang baru pulang dari luar negeri. Ini Mas Suryo Koco.
Kalau ada orang dewasa baru pulang dari luar negeri, orang tersebut belum masuk dalam database kependudukan, itu wajib menggunakan pengantar RT RW. Yang tadi kita sebutkan tadi. Artinya dia belum punya nik Iya. karena memang dia baru pulang dari luar negeri dengan berapa lama, kemudian sistem baru nik kita dia belum terregistrasi, maka harus ada pengantar. Betul. Jadi verifikasi pertama itu dari RT RW ketika penduduk belum masuk ke dalam database. Verifikasi pertama. Ya. Nah, tadi saya menyampaikan pengantar RT RW itu tidak diperlukan ketika database kita sudah rapi dan penduduk itu ada di dalam database. Nih. Ya. Nah, ini orang dewasa baru datang di luar negeri, ini kejadian yang banyak seperti itu. Jadi dia lama tinggal di luar negeri, tidak update NIK, tahun 2009-2010 di Indonesia terjadi perubahan NIK. Dari NIK lokal menuju NIK nasional. Atau penduduk yang memiliki bayi baru lahir, Mas. Kalau lahir di rumah sakit, membuat NIK tidak perlu pengantar RT RW. Cukup membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Tetapi kalau lahir di rumah, kan tidak ada bukti ini anaknya siapa, tinggalnya di mana, maka perlu pengantar RT RW. Jadi, bagi penduduk yang belum pernah terdata di dalam database, apabila dia bayi baru lahir dan lahir di rumah sakit, cukup membawa pengantar dari rumah sakit atau penolong persalinan, misalnya bidan. Kalau lahir di rumah, maka perlu pengantar RT RW. Ini ketika masuk ke dalam database pertama kali. Tapi kalau pindah KK, tetapi orangnya sudah memiliki NIK, maka tidak perlu pengantar apapun. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Mengapa membawa fotokopi kartu keluarga? Karena di dalam kartu keluarganya itu terdapat NIK. Kalau kita ketik NIK-nya, datanya sudah akan keluar. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau ada perbedaan NIK di dalam akte kelahiran dengan di kartu keluarga, apakah itu bisa terjadi? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya NIK dan akte yang terbit dulu lama sekali, gitu. Maka ada proses di Indonesia yang tadi saya sampaikan, membuat NIK nasional di 2009-2010. Maka digunakanlah yang NIK nasional. Kemudian di akte kelahiran berbeda datanya dengan di KTP elektronik. Kita gunakan yang ada di dalam KTP elektronik. Jadi sudah ada tolok ukurnya seperti itu. Artinya ketika ada perbedaan data, maka yang kemudian dijadikan dasar untuk valid data update itu adalah yang di KTP elektronik, gitu ya, Pak? Iya. Betul. Sama kayak dulu kita kalau nabung zaman sebelum kayak sekarang ini kan, ketika ada perbedaan pencatatan maka yang diakui catatannya bank kan gitu. Betul. Diakui. Iya, Mas. lanjut. Jadi kalau di kartu misalnya ada beda nama di kartu keluarga. Ya, beda NIK di kartu keluarga, maka sesuai dengan Undang-Undang Adminduk, identitas kita adalah di KTP elektronik. Maka gunakan NIK yang ada di KTP elektronik. Nah, ini. Kemudian yang paling menarik, pertanyaan yang ketiga tadi, Mas Suryo Koco. Istri kalau mau pindah, itu perlu izin suami atau tidak? Termasuk kalau suami mau pindah, perlu izin istri atau tidak? Ini isu HAM ini jangan-jangan ini. Nah, ini mungkin pengalaman dari yang bertanya ini. Ya. Nah, begini. Administrasi kependudukan kita tidak boleh mencampuri urusan keluarga. Karena banyak sekali kejadian, Mas, dulu suami istri dalam satu kakak, kemudian bercerai. Nikahnya siri, kan kalau siri kan nggak punya buku nikah. Kemudian ditalak, siri juga. Nah, ketika istrinya mau pindah, ada satu daerah yang masih meminta surat persetujuan suami. Nggak diberi persetujuannya, disiksa ini istri ini, nggak bisa pindah. Padahal dia sudah dicerai, sudah pindah dari rumah itu. Nah, kita harus melihat kepada konstitusi kita. Setiap penduduk bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal dimanapun.
Kalau penduduk itu kan bisa laki-laki dan perempuan, bisa status suami, bisa status istri. Nah, nanti kita bedakan dengan anak-anak. Ini. Nah, suami dan istri ya, ketika berpindah tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan izin suami atau izin istri. Kita lihat di dalam peraturan presidennya. Jadi dalam Perpresnya, Perpres 96 tahun 2018 yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019, syarat pindah penduduk hanya membawa fotokopi kartu keluarga. Jadi kerabat desa, seluruh pemirsa TV desa, jangan ada tambahan persyaratan. Ikuti Perpresnya saja. Jadi kalau ada suami marah-marah, ini istriku. Kenapa Dinas Dukcapil memindahkan? Kita jawab, lah istri Bapak minta pindah kok. Gitu. Loh saya suaminya kan nggak mengizinkan. Memang Perpresnya Pak, ini lihat pasal 25, Perpres 96 tahun 2018, syaratnya cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Di sini tidak ada tulisan harus seizin suaminya. Jadi seperti itu. Kita harus paham regulasinya. Kalau paham regulasi, kita bisa menjelaskan. Kalau mau keberatan, si Bapak tadi, yang harus disoal adalah Perpresnya melalui uji materi di Mahkamah Agung. Bertentangan nggak dengan undang-undang? Nah, undang-undang yang kita ikuti Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pindah penduduk adalah bagian dari hak asasi manusia. Tetapi kalau anak-anak yang berpindah bagaimana? Nah, kalau anak-anak perlu izin walinya. Artinya ada orang tuanya. Anak. Iya, karena takut terjadi trafficking. Jual beli anak. Itu harus kita jaga. Karena anak belum mampu melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum secara mandiri. Jadi kalau anak harus diwakili oleh orang tuanya untuk mengajukan permohonan pindah. Kan ini ada tren, Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa. Dengan zonasi SMA ini kan banyak anak-anak dipindahkan ini. Oh iya. Ikut Pak D-nya, ikut omnya, ya, ikut mbahnya yang dekat dengan SMA favorit itu. Nah, kalau selama itu memang dari orang tuanya rekomendasi ya nggak ada masalah berarti. Betul, dengan orang tuanya nggak boleh anaknya saya mau pindah sendiri, nggak boleh, karena anak itu belum memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kalau dalam KUH Perdata masih harus disebut tindakan hukum yang melalui walinya atau orang tuanya. Oke. Prof, ini ada lanjutan lagi nih, Prof. Izin bertanya, ketika ada warga akan pindah dalam satu kabupaten, kemudian terbukti memalsukan alamat barunya, maka seluruh alamatnya dibatalkan, alamat Minduk dibatalkan. Pertanyaannya, apakah pembatalan berarti alamat baru dibatalkan kembali ke alamat lama, atau dibatalkan secara keseluruhan, artinya warga tersebut tidak punya alamat, jadi roh gentaya. Ya. ini pertanyaan ini cerdas betul. Dan ini menjadi kajian kita, diskusi kita. Ya. Karena pada prinsipnya tidak boleh penduduk warga negara Indonesia tidak memiliki alamat domisili. Itu tidak boleh. Artinya tetap harus ada alamatnya. Iya, setiap penduduk harus punya alamat domisili karena di situ terletak hak-hak sosial, hak ekonomi, hak-hak politik, Mas. Termasuk hak-hak untuk mendapatkan kesehatan di BPJS itu harus dari puskesmas layanan primer. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman kepala dinas yang akan membatalkan KK, membatalkan KTPL, itu harus dipanggil penduduknya. Kamu membohongi pemerintah. Kan Dukcapil itu bagian dari pemerintah. Maka dokumenmu saya batalkan. Cara membatalkan dalam hukum disebut dengan asas contrarius actus. Tidak perlu penetapan pengadilan. Tidak perlu melalui permohonan. Karena memalsukan dokumen masih untung tidak dilaporkan ke polisi itu. Kalau dilaporkan ke polisi dia kena pidana, ya, dokumennya dibatalkan, sanksi administrasi. Maka dengan contrarius actus itu pembuat dokumen secara hukum boleh membatalkan dokumen yang sudah dibuat.
Jadi contrarius actus itu begini, siapapun pejabat yang membuat keputusan, yang membuat dokumen, dia boleh mencabut, dia boleh membatalkan, dia boleh merubah. Nah, artinya yang mengajukan, yang kemudian memutuskan. Yang memutuskan kepala dinasnya, tapi dipanggil penduduk yang berbohong tadi. Kamu saya batalkan dokumen barumu. Kamu saya kembalikan ke tempat lama. Oke. Seperti itu. Kembalikan. Yang paling bijaksana adalah kembalikan ke tempat yang lama. Karena kita membatalkan perpindahan yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat yang tadi saya sampaikan, masyarakat percaya dengan pemerintah, pemerintah percaya dengan masyarakat, dua-duanya dilandasi kejujuran. Ini pertanyaan ini betul sekali. Karena banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang warga masyarakat menggunakan alamat orang lain tanpa izin. Ditulis itu Mas, milik sendiri. Pemilik rumahnya marah sama Dukcapil. Nah, kita tunjukkan dokumen surat pindahnya di formulirnya. Ini loh, Bapak Ibu mohon maaf, yang bersangkutan menulis ini. Nah, itu bisa dibatalkan. Dokumen. Artinya masih bagus ketika Bapak Ibu mohon maaf ini memberikan data yang salah dan posisinya bagus juga ketika kemudian ini yang punya alamat ini tidak melaporkan ke polisi. Sebenarnya kalau melaporkan ke polisi sama bisa dipenjara kan gitu. Oh iya, betul Mas. Itu Indonesia itu masyarakatnya baik-baik loh Mas. Kalau ya, salah betul. Dimaafkan. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi ya. Maaf kan gitu. Prof. Ini. Nah, saking pemaafnya jadi sering dibohongin. Orang baik sering dibohongi itu. Oke Prof, lanjut ini ada lagi yang tadi dari Mas Romi Hendri, kemudian berikutnya dari Nursal Dukcapil Indragiri Hilir. Izin Pak Dirjen, kita di Kabupaten mendorong pengurusan dokumen kependudukan selain KTP dan dia dilakukan di kantor. Kemudian teknis pengurusan berkas dikirim melalui WA online. Kemudian sebagaimana pelayanan bisa dilakukan resmi kepala desa ditunjuk mendaftarkan email nomor HP yang ditunjuk resmi oleh kepala desa, sehingga kalau dokumen sudah ditandatangani secara digital oleh Kadis secara langsung masuk ke email desa dan SMS, dokumen bisa dicek desa. Mengingat Indragiri Hilir luas dan wilayah perairan biaya transportasi. Oke, jadi ini kayaknya yang seperti yang kemarin diceritakan tentang satu inovasi dari ya. Indragiri Hilir. Ini sepakat dengan Pak Dirjen, buku induk desa ada di Siak. Dukcapil bisa ngeling dengan sistem registrasi desa sehingga sinergi data kependudukan dari skala terbawah. Ini mungkin bagian dari PR Prof Zudan ini tentang bagaimana mensinergikan data kependudukan dari skala bawah, karena disampaikan dari Dukcapil Jabar, buku induk desa yang ada di Siak di Dukcapil bisa ngeling dengan sistem registrasi desa. Ini menarik dan saya pikir akan jadi terobosan yang luar biasa ketika ada data-data terintegrasi, apalagi mungkin terintegrasi juga dengan data kepolisian dan seterusnya. Jadi kalau butuh surat yang bahwa dia berkelakuan baik dan seterusnya, sebenarnya nggak perlu repot juga, di desa pun juga tahu bahwa catatan kriminal dia ada atau enggak dan seterusnya. Ya, betul sekali Mas Suryo Koco. Ini pertama ada satu kebijakan baru yang harus kita susun ini. Kementerian Dalam Negeri nanti berbicara dengan Kementerian Desa untuk memformalkan bagaimana agar integrasi data Adminduk sampai ke tingkat desa, dan Kementerian Desa bersama Pak Nata Irawan, Dirjen Pemerintahan Desa, bisa berkolaborasi. Kami akan ada di belakang untuk menyusun profil desa, sistem informasi desa. Itu akan bagus sekali. Ya, ini kerja kolaboratif yang lahir inspirasinya dari TV Desa. dari ngopi pagi bareng Prof Zudan. Kemudian Inhil, terima kasih. Nah, ini mulai bergerak, mulai tumbuh ide-ide baru. Nah, dan pagi hari ini partisipan kita luar biasa, 207 ini. Dari 200.
Ini udah 222, 225. Oh, dan tambah lagi ya. Luar biasa ini, Prof. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bisa terus membangun ide-ide segar, ide-ide kreatif. Yang seperti kemarin itu, birokrasi harus berinovasi. Ya. Kalau nggak berinovasi, sudahlah, nggak akan maju kita. Karena ruhnya birokrasi adalah berinovasi. Kemudian buku induk desa. Saat ini kan di desa itu ada yang namanya buku harian. Ya. Buku harian untuk peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Nah, jadi kerabat desa, buku harian ini diisi kalau siapa yang pindah masuk, siapa yang keluar itu diisi. Siapa yang lahir, siapa yang meninggal dunia, itu diisi namanya buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Buku induk desa lah mudahnya. Tetapi ini manual. Jadi kalau sistemnya sudah bisa terintegrasi, jadi nanti dibuat field siapa yang pindah, field lahir, field mati, field kawin, field cerai. Jadi tinggal diklik kolom-kolomnya sudah akan muncul data-datanya. Nah, ini indah sekali Republik Indonesia itu dengan seperti itu. Apakah ini sulit? Perlu komitmen kita. Sulit atau tidak tergantung bagaimana tekad kita untuk mewujudkan itu. Kalau kita sudah mengatakan sulit, dalam hati kita membranding diri, membangun aura sulit. Tapi kalau kita mengatakan bisa, yuk kita sama-sama. Insya Allah ini bisa dimudahkan. Pintu akan terbuka. Bayangkan Mas Suryo Koco ketika kita mendesain acara ini kan hanya 1 hari, 1 malam. Ya, Prof. Itu yang kemudian jadi pasukan khususnya Mbak Diana sama Mas Andi. Betul. Seluruh Indonesia bisa bergerak. Ini. Ya. Jadi itu di desa. Kemudian ada pertanyaan tadi saya baca di chatnya. Pak, kalau pindah 1 hari boleh atau tidak? Saya tadi pengen baca tapi kayaknya kok unik juga pindah cuma sehari. Pindahnya apa? Gitu. Di dalam kawin lagi mungkin Pak. Dalam pindah itu tentu saja harus disertai dengan iktikat baik. Ya. Tidak boleh ada mens rea. Mens rea itu niat jahat. Ya. Nah, misalnya niat jahat untuk menyiasati aturan di dunia pertanahan. Di Indonesia itu sekarang dengan KTP elektronik kita boleh membeli tanah dimanapun di luar wilayahnya. Artinya nggak perlu pindah karena dulu kalau nggak salah satunya punya KTP lebih dari 1 karena pengen punya tanah banyak di mana-mana kan gitu. Betul, itu Mas. Dulu orang punya KTP banyak karena notarisnya meminta KTP setempat. Maka berbondong-bondonglah orang ke kecamatan buat KTP baru setiap kali beli tanah di berbagai wilayah. Nah sekarang sistem kita karena tanah itu benda tetap, maka untuk benda tetap atau benda tidak bergerak tidak perlu pemilik tanah harus berada di situ karena alamatnya melekat dengan tanah itu. Jadi blok tanahnya ada di situ, tidak terikat dengan siapa pemiliknya karena pemiliknya bisa berganti-ganti. Berbeda dengan kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor itu mengikuti alamat pemiliknya karena dia benda bergerak. Oh iya. Ya. Nah, kalau beli tanah KTP-nya KTP setempat itu bisa untuk tanah apapun, termasuk tanah sawah, tanah kebun, tanah kering dan seterusnya, tanah rumah, perumahan. Tetapi kalau untuk membeli sawah itu harus orang setempat, Mas. Tidak boleh orang karena untuk produksi berarti harus orang setempat. Kalau orang Jakarta tidak boleh membeli tanah sawah di Sukabumi, tidak akan bisa disertifikatkan, nggak akan bisa. Karena banyak orang-orang kaya di kota itu beli sawah, kemudian dia hanya simpen aja kapan waktu harganya bagus dilepas. Dia jual. Nah, ini untuk menghindari terjadinya tanah terlantar. Politik hukumnya itu negara menjaga agar tidak terjadi tanah terlantar. Karena sayang kalau sawah itu tempat produksi bahan pangan. Kalau terlantar, tidak digarap, orang hanya untuk investasi, nanti akan terjadi kekosongan bahan pangan. Maka dilarang kepemilikan untuk tanah sawah bagi orang di luar wilayah domisili itu. Nah, ini kalau ada niat seperti itu, saya mau pindah 1 hari, buat akte supaya notaris. dapat tanah aktenya. Bisa dibeli di situ. Itu tidak boleh. Itu ada mens rea, niat tidak baik. Prof, ini nggak terasa sudah sampai di penghujung acara, Prof. Ini harus ditutup. Jadi mohon maaf nanti kita bisa lanjutkan di ngopi pagi berikutnya karena yang
jadwal berikutnya sudah ngasih sinyal. Iya. Silakan Bos, Prof, Baik. closing statement. Terima kasih Mas Suryo Koco bersama seluruh kerabat desa dan TV Desa, rekan-rekan semua, Dukcapil seluruh Indonesia, para pemirsa yang pagi hari ini masih setia bersama ngopi pagi kita semua. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, jangan lupa urus dokumen kependudukannya. Kalau pindah, sekarang syaratnya sudah sangat mudah. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Karena database Bapak dan Ibu sudah ada di dalam data center Kementerian Dalam Negeri. Artinya data Anda sudah ada di sana. Oleh karena itu tidak perlu ribet-ribet lagi. Datang saja ke Dinas Dukcapil, bawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT dan RW. Pengantar RT dan RW diperlukan bila data Bapak dan Ibu belum ada di dalam database. Contohnya untuk bayi yang baru lahir di rumah. Lahirnya di rumah, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, cukup membawa surat keterangan kelahiran. Atau orang dari luar negeri yang baru datang dan akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga kita. Oleh karena itu, sambutlah era baru Dukcapil, era layanan yang persyaratannya tidak ribet lagi. Sudah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak terasa ngobrolnya keasikan, tahu-tahu saya sudah dicolek dari belakang, ini harus sudah selesai. Oke, kerabat desa, ngopi pagi semakin hari semakin asik. Pilihan-pilihan temanya sesuai dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat, dan ini menjadi forum untuk melakukan klarifikasi, melakukan informasi, sehingga tidak akan mendapatkan informasi yang sesat kalau mainnya ngopinya ada di ngopi pagi bareng Prof Zudan. Terima kasih, sampai di sini kita akan kembali setiap hari Senin sampai Jumat tiap pukul 7 sampai 8 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.